Tujuan dari metode Jigsaw adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Pada model pembelajaran Jigsaw ini, keaktifan siswa sangat dibutuhkan dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, untuk kelompok asal sendiri itu kelompok awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang sudah dibentuk. Kemudian untuk kelompok ahli sendiri yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain dari kelompok asal tadi yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang peranan kimia dalam kehidupan. Sebelum masuk ke materi, adakah di sini yang tahu mengenai peranan kimia dalam kehidupan? Yang tahu bisa berdiri dan silakan berpendapat di depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan kimia dalam kehidupan. Pada kenyataannya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kimia dan peranannya yang sangat penting dari kita mulai membuka mata sampai kita menutup mata. Ketergantungan pada zat kimia sangatlah tinggi. Segala sesuatu, baik itu makhluk hidup atau bukan makhluk hidup seperti kepadatan, cairan, atau gas terbuat dari susunan yang paling dasar dan disebut dengan unsur kimia. Bahkan, tubuh kita sendiri terbuat dari bahan kimia di mana reaksi kimia terjadi saat bernafas, makan, bahkan saat duduk maupun membaca. Untuk contoh dari peranan kimia dalam kehidupan, ada peranan kimia industri, peranan kimia kesehatan, peranan kimia pertanian, peranan kimia geologi, dan juga ada peranan kimia biologi. Baik, terima kasih yang sudah berpendapat. Nah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, saya akan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang yang nantinya dengan jumlah kelompok yaitu 5. Di sini kalian akan berdiskusi membahas mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi yaitu peranan kimia dalam kehidupan. Nah, nanti dalam satu kelompok kalian akan mendapatkan satu materi yang berbeda-beda. Sudah ya, kalian sudah mendapatkan nomor yang berbeda-beda. Sekarang silahkan kalian bergabung sesuai dengan nomor yang kalian punya. Contoh nomor 1, kalian bergabung sesama dengan nomor 1. Nah, itu nanti untuk yang mendapatkan nomor 1 berarti dia kelompok 1. Begitupun seterusnya. Oke, siap. Sudah ya, kalian sudah bergabung sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Nah, untuk yang mendapatkan nomor 1 berarti dia menjadi kelompok 1. Untuk yang nomor 2 berarti dia kelompok 2. Untuk di yang ketiga dia berarti nomor 3, begitupun selanjutnya. Selanjutnya untuk kelompok 1 kalian akan membahas materi tentang peranan kimia dalam industri. Kelompok 2 peranan kimia dalam kesehatan, kelompok 3 peranan kimia dalam pertanian, kelompok 4 peranan kimia dalam geologi, dan yang kelompok 5 peranan kimia dalam biologi. Baiklah, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian satu kelompok. Nanti jika ada yang kurang paham atau bingung bisa ditanyakan kepada saya. Silakan teman-teman untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya berikan waktu
waktu 15 menit ya. Silakan. Sudah ya, sudah selesai 10 menit. Sekarang kalian silahkan kembali ke kelompok kalian masing-masing, kelompok asal tadi, kelompok yang pertama, sesuai dengan kelompok awal kalian tadi. Silahkan. Sudah ya, kalian sudah kembali ke kelompok asal kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya boleh perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Silakan maju ke depan, disampaikan apa yang didapatkan dari hasil diskusinya tadi. Silakan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang kami diskusikan tadi mengenai materi peranan kimia dalam kesehatan. Sebelumnya, masalah utama dari kesehatan adalah bagaimana usaha manusia untuk secara preventif menghindarkan diri dari penyakit dan bagaimana mengobati suatu penyakit bila sudah terlanjur terjangkit penyakit. Usaha preventif yang dilakukan manusia adalah menciptakan vaksin untuk penyakit-penyakit menular yang disebabkan virus dan juga bakteri. Seperti halnya kasus flu burung bisa memusnahkan kehidupan manusia jika tidak ada para ilmuwan, penemu, dan pengembang vaksin flu burung tersebut. Ilmuwan pengembang vaksin tersebut membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu kimia untuk menjelaskan struktur virus secara kimiawi. Beberapa penyakit baru misalnya seperti AIDS, penyakit genetik atau keturunan, membutuhkan obat-obatan jenis baru pula. Semua itu memerlukan riset yang panjang serta kerjasama dari berbagai disiplin ilmu, di mana ilmu kimia mempunyai peranan yang utama. Nah, peran dari kimia dalam bidang kesehatan yaitu berperan besar untuk meneliti struktur virus baru secara kimia, berperan besar dalam proses riset pembuatan obat-obatan jenis baru, meneliti makanan atau minuman yang beredar di masyarakat dan kemudian hasilnya menjadi acuan akan mana makanan dan minuman yang aman dan mana makanan atau minuman yang berbahaya untuk kesehatan yang nanti dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, selanjutnya obat tersebut dari berbagai macam zat. Dalam meracik obat dibutuhkan keterampilan dan penguasaan ilmu kimia. Karena bila salah dalam memasukkan atau mencampurkan zat kimia, maka efeknya bisa berbahaya dan dapat mematikan. Tentu saja masih banyak lagi peranan atau fungsi dari kimia di bidang kesehatan, terkhususnya di bidang kedokteran. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh teman kalian hasil diskusi dari kelompok 1. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya di bidang kesehatan tidak terlepas dari yang namanya entah itu ilmu kimia ataupun bahan-bahan kimia yang bisa bermanfaat dan juga menjadi peran penting dalam bidang kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.